memegang kunci maut dan kerajaan maut yang dibutuhkan oleh setiap manusia yang nasibnya buruk karena maut, yang rohnya di penjara di kerajaan maut. Amin. Itu dibutuhkan untuk mengubah nasib buruk setiap manusia. Ya Allah itu roh gembala dengan roh kita, nanti Tuhan akan memberikan kebenaran, cara perdamaian. Nama kata lain adalah Salam saudaraku yang kekasih, kita jumpa lagi pada hari ini. Kita akan membahas tidak setiap orang memahami Yesus adalah Tuhan. Oke, tetapi kita akan menyaksikan satu pujian terlebih dahulu. Ubah hatiku seputih salju, ubah hatiku seperti dirimu. Engkau penjunan ku tanah liat, bentuk jadikan ingin kulihat. Di hadiratmu aku puas, di hadiratmu aku bebas, di hadiratmu ada terang kehidupanku, pernyataan kuasa kekuatanku. Persembahkan lagu di hadapan Rajaku, di hadiratmu aku puas, di hadiratmu aku bebas, di hadiratmu ada terang kehidupanku, pernyataan kuasa kekuatanmu. Di hadiratmu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Saya pakai judul, tidak setiap orang memahami Yesus Tuhan. Bukan tidak percaya, jadi jangan berdebat lah. Ya, bukan tidak percaya orang. Ya, walaupun boleh mengatakan saya tidak percaya, boleh. Tetapi itu tidak paham. Apa bedanya, Pak? Kalau tidak paham itu ini. Roh mereka, seroh setiap manusia mengenal Yesus Kristus sejak di surga kekal dulu. Maka saya sampaikan tidak memahami. Ya, logikanya nggak nyambung. Tetapi Tuhan Yesus mengingatkan, maka dikatakan Tuhan Yesus mengundang siapapun yang letih lesu dan beban berat, tetapi hanya menggembalakan orang-orang yang mendengarkan Dia. Tuhan Yesus mengundang, seperti waktu dari surga kekal bareng-bareng turun ke bumi, maka Dia memang Tuhan yang menggembalakan roh dan tubuh alamiah manusia. Adakah Anda mau memaksa orang Cina daratan yang di gurun Gobi, memaksa mereka mengatakan Jokowi presiden? Mereka nggak akan percaya, nggak akan ngerti.
tidak paham, mengatakan bahwa Kiai Haji Ma'ruf Amin adalah wakil presiden. Mereka nggak ngerti. Ya, teman-teman sahabat-sahabat Cina yang di sini, yang di Indonesia yang ngerti. Paham ya? Atau mereka ditanyakan, Bapak Soekarno itu proklamator. Tentu saja mereka tidak akan paham. What, who, and why? What, who, and why? Saudaraku, setiap manusia boleh memilih. Mereka yang mengatakan Yesus hanya manusia, 100%, no problem. Bagi manusia-manusia yang mengutamakan logikanya, yang fana sebetulnya, membuat rohnya tertutup. Sekali lagi rohnya mengenal dia sejak di surga kekal, tetapi tertutup oleh logikanya. Ya, Matius 11 ayat 26 sampai 27. Matius 11 ayat 26. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Ayat 27. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa. Tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa. Dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak. Dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Orang-orang yang kepadanya berkenan menyatakannya. Iya kan? Jadi tidak, kita jangan terbiasa yang satu ngomong Yesus Tuhan, mungkin juga malah nggak ngerti atau paham, yang satunya bukan. Ya, Yesus emang manusia 100% right. 2000 tahun yang lalu. Ya kan, sudah mati di kayu salib. Lalu Yesus memang nabi 100%. Bagi manusia-manusia yang mencari firman Tuhan, yang haus akan kebenaran, akan mendapat upah nabi. Kalau percaya Yesus nabi, akan mendapatkan upah nabi. Matius 10 ayat 41a. Upah nabi. No problem. Yesus adalah nabi, cuma nabi, boleh. No problem. Matius 10 ayat 41a. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Itu dia. Yesus adalah Tuhan 100%. Bagi manusia-manusia yang sudah sadar jati diri, yang rohnya terbuka sehingga ingat siapa Yesus, siapa sang anak domba. Ya, apalagi yang sudah lahir baru, istilahnya sudah kakinya dicuci oleh Tuhan Yesus kalau murid-muridnya secara ekspresi jasmania. Yohanes 13 ayat 13. Saudaraku yang kekasih, saya ingin sampaikan kepada saudara. Jadi yang manggil Yesus Tuhan, Yesus Guru adalah murid-murid atau manusia-manusia yang sudah disucikan. Yohanes 13 ayat 13. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Iya, akulah guru yang mengajar setiap roh manusia, setiap manusia, dan Tuhan yang memelihara, yang memimpin, yang mengelola, yang menggembalakan setiap roh manusia di muka bumi. Ya, saya kadang-kadang pakai yang mengampangkan tangan Allah, firman Allah, bagian daripada Allah Bapa sendiri. Saudaraku, sebagai juru selamat manusia, ya, dia mengundang setiap manusia yang letih, lesu, dan berbeban berat untuk mendapatkan kelegaan. Marilah datanglah kepadaku yang letih, lesu, dan berbeban berat, pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah kepadaku. Itu dia. Maka Tuhan mengundang setiap orang, yang diundang itu setiap orang. Ya, karena setiap orang itu yang rohnya digembalakan oleh Tuhan. Sebagai direktur kerajaan Allah, Yesus adalah anak manusia, mendirikan kerajaan Allah sejak 2000 tahun yang lalu. Dia mengundang setiap manusia untuk masuk menikmati kerajaan Allah di bumi. Supaya apa? Banyak.
Supaya apa? Banyak keuntungan kalau saudara masuk kerajaan Allah di bumi. Nggak cuma ngomong kiri kanan, viral, hoak. Saudaraku yang kekasih, kita menikmati betul-betul masuk ke dalamnya. Maka, saudaraku yang kekasih, kok kenapa sih Yesus menjadi manusia? Sebetulnya menjadi raksasa juga bisa, tapi yang digembalakan kan manusia. Iya kan? Yang digembalakan manusia. Menjadi gajah 1000 kali sebesar gajah. Bisa. Tetapi kan digembalakan manusia, saudara. Dia mengajarkan, mempersilahkan, memilih. Saudara mau ikut Taurat dan kitab para nabi, ya kasihlah seluruh Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwamu, segenap akal budimu. Diajarkan oleh Tuhan. Dan kalau mau masuk surga melalui Taurat dan kitab para nabi bisa. Matius 5 ayat 17 sampai 19. Yesus tidak menghapuskan Taurat dan kitab para nabi, tapi Yesus bukan membawa berita Taurat dan kitab para nabi. Sebagai nabi yang dikatakan, yes, berbahagialah, berbahagialah. Matius 5 ayat 17, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Lanjut. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Iya, setelah kiamat baru nggak ada hukum Taurat, nggak ada agama. Saudaraku yang kekasih, lanjut. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Menduduki tempat yang paling rendah, memiliki probabilitas yang rendah untuk masuk surga. Yang tinggi. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, Melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. iya, seluruh akal budimu, seluruh kekuatanmu untuk menyembah Allah. Bedanya apa? Tuhan juga mengajarkan sebagai Mesias, dia mengajarkan bagaimana kalau saudara ikut Yesus, ikut Mesias. Allah itu roh, Advan ini. Allah itu roh. Sembahlah dengan roh saudara dan nanti akan ada kebenaran. Itu bedanya. Maka sebagai anak manusia dia mengajarkan bagaimana saudara memilih. Dipersilahkan memilih, mau ikut Taurat dan kitab para nabi yang manapun saudara pilih, atau ikut Kristus. Saudaraku yang kekasih, dia memiliki rohnya, memiliki kuasa ilahi sama, serupa dengan Allah Bapa. Anak manusia bisa mengampuni dosa dan mendelegasikan pengampunan dosa kepada murid-muridnya. Itu gunanya menjadi anak manusia. Mendelegasikan kepada murid-murid sampai sekarang masih tetap ada, sampai kiamat nanti ada yang namanya pengampunan dosa oleh murid-murid Tuhan. Saudaraku yang kekasih, Yohanes 1 ayat 4. Siapakah Yesus Kristus? Dia, Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu adalah Allah, bersama-sama dengan Allah waktu di surga. Saudara, roh saya, semua mengenal. Ya, pada mulanya bersama-sama dengan Allah, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Lanjut. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Itu dia. Dalam dia ada hidup, roh saudara hidup. Dan diterangi rohnya, roh saudara, roh saya diterangi oleh Sang Anak Domba, oleh Yesus Kristus, oleh Tuhan Yesus. Siapapun.
suku, bangsa, bahasa, siapapun. Ayat 14. Ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia Firman itu telah menjadi manusia 2000 tahun yang lalu dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, Iya, kemuliaannya diberikan sebagai anak tunggal Bapa. penuh kasih karunia dan kebenaran. Itu dia, banyak yang menyaksikan pada 2000 tahun yang lalu. Oh, sampai hari ini. Oh, sampai yang mendatang. Saudaraku yang kekasih, sebagai Tuhan 100%, Allah telah menginformasikan kepada Yohanes Pembaptis waktu manusia Yesus dibaptis, kemudian terlihat burung dara yang dilihat oleh Yohanes Pembaptis dan dikatakan inilah anak yang, coba dibaca aja deh Matius 3 ayat 17. Matius 3 ayat 17. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Allah berkenan kepadanya anak yang kukasihi. Saudara mau pakai istilah apa, monggo. Ya, dia telah juga menunjukkan kepada murid-muridnya secara ilahi di suatu bukit, di atas bukit, tampak Yesus. Wah, terang luar biasa, putih metah. Maka dia tunjukkan pada murid-muridnya, dan murid-muridnya jangan kasih tahu pada siapa-siapa sebelum dia disalib di kayu salib. Saudaraku yang kekasih, dia adalah Allah, anak Allah yang maha tinggi. Roh anak manusia yang firman Allah tadi, yang kemudian menerangi setiap roh manusia, turun ke bumi menjadi apa yang disebut manusia 100%. Tapi ingat, ya, tidak hanya dia dalam Alkitab, ada di Alkitab lain juga dia lahir dari Bunda Maria yang masih perawan, dan artinya rohnya adalah roh Allah. Saudaraku yang kekasih, tadi sudah kita baca adalah bahwa dia adalah guru dan Tuhan bagi, sekali lagi, guru dan Tuhan bagi manusia-manusia yang telah disucikan oleh dia. Saudaraku, pemahaman Yesus Tuhan sampai hari ini memang menjadi gersang. Saya pakai kata gersang aja lah, sulit difahami. Maklum, yang viral kan kelahiran Yesus dirayakan di seluruh dunia pada hari Natal, kemudian kematian Yesus di kayu salib ditangisi oleh banyak orang dalam kenangan. Saudaraku yang kekasih, jarang ada yang menanyakan, mempertanyakan, mencari tahu di mana roh Yesus sekarang. Padahal itu sangat penting. Ya, sangatlah penting. Kini, saya memakai kata kini, sekarang ini. Ya, roh anak manusia ada di Firdaus. Ya, di sebelah kanan Bapa bukan berarti surga kekal. Ya, ini bahasa manusia. Di sebelah kanan Bapa artinya ada di Firdaus. Dan penampilannya jauh berbeda dengan manusia Yesus 2000 tahun yang lalu maupun yang digambar-gambar. Ya, saudaraku yang kekasih. Dan perhatian, dia adalah yang awal dan yang akhir. Wahyu 1 ayat 17-18. Mari kita tengok dan kita ambil fasilitasnya untuk diri saudara, diri saya, dan umat manusia. Wahyu 1 ayat 17. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, jangan takut. Jangan takut. Aku adalah yang awal dan yang akhir. Aku adalah yang awal dan yang akhir. Dan yang hidup. Dan yang hidup. Mati dulu di kayu salib. Tubuh alamnya is okay.
tetapi rohnya sekarang hidup. And then, Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. memegang kunci maut dan kerajaan maut yang dibutuhkan oleh setiap manusia yang nasibnya buruk karena maut, yang rohnya di penjara di kerajaan maut. Amin. Itu dibutuhkan untuk mengubah nasib buruk setiap manusia. Kelak pada hari penghakiman dia akan menghakimi seluruh roh manusia. Ya, menurut agamanya, menurut perbuatannya. Bahkan yang tidak beragama pun akan dihakimi menurut suara hatinya kelak pada waktu penghakiman. Saudaraku yang kekasih, kemudian setelah penghakiman, kemudian kembali ke surga, dan saudara dan saya yang bisa kembali ke surga kekal. Baca ya, bagaimana sistem manajemen ilahi di surga kekal. Allah yang tidak bisa dilihat oleh umatnya akan menjadi terang, dan sang anak domba Yesus Kristus, Tuhan Yesus, menjadi apa yang disebut lampunya. Ya, itu menggambarkan aja, bukan berarti Yesus jadi bohlam. No. Itu cuman supaya kita mengerti. How? Lalu bagaimana supaya kita mengenal dia semakin dalam, supaya memahami sungguh-sungguh adalah Yesus Tuhan. Jangan cuma ngomong di mulut. Mari kita sadar jati diri. Ingat, roh kita mengingat waktu kita ada di surga kekal. Ya, bagaimana kehidupan kita yang tersisa untuk fokus untuk menggapai cita-cita ilahi roh kita menjadi anak-anak Allah dan berpegang pada dia secara pribadi. Ini penting. Ya, berpegang pada dia. Yohanes 10 ayat 3-4. Berpegang pada dia secara pribadi. Itu penting. Ya, mau saudara bilang Tuhan, Sang Gembala, monggo saja. Tetapi itu penting bagi setiap manusia sesungguhnya. Yohanes 10 ayat 3, untuk dia penjaga membuka pintu, Yes. dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya, dan menuntunnya keluar. Dan Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, dia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. saudara akan digembalakan mengikuti dia karena saudara mengenal suaranya. Jadi berdebat tapi nggak mengenal suaranya, berdebat tapi nggak mengenal dia, nampaknya sih kurang berguna ya. Saudaraku yang kekasih, masuklah kerajaan Allah. Di sana banyak hidangan lezat bagi roh manusia. Ya, saudara mau naikkan sayap rohani, saudara mau berbuah banyak, saudara mau produktif ilahi, saudara mau punya pangkat ilahi di dalam kerajaan Allah yang dipimpin oleh Sang Anak Domba, Tuhan Yesus. Itu dia, itu gunanya. Ya, kita juga cuman debat-debat Tuhan Yesus, aku percaya, aku nggak percaya nanti dulu. Monggo. Tetapi yang paling utama adalah saudara memang menikmati, mengenal dia, suaranya, lalu masuk kerajaan Allah yang disediakan sejak 2000 tahun yang lalu. Saudara bisa semakin kenal Tuhan kalau saudara mengambil kodrat ilahi dalam kerajaan Allah. Saudara juga bisa digembleng secara pribadi, ya, untuk supaya saudara menjadi anak, betul-betul menjadi anak Allah. Saudara bisa hidup diangkat sebagai jemaat Batu Karang. Saudara bisa menjadi murid Tuhan, saudara menjadi sahabat Tuhan, saudara menjadi milik Tuhan dan Allah dengan segala fasilitasnya di dalam kerajaan Allah. Saudara bahkan dapat menjadi tentara anak domba. Mau tanya tentang kegunaannya apa? Segala udah ada. Tayangan-tayangan tentang itu sudah lengkap. Ya.
sekali lagi saudara bisa berpangkat ilahi. Terakhir, saudaraku yang kekasih, banyak orang mengatakan bahwa itu musyrik, berhala, mempertuhankan Yesus. Ya dan tidak. Loh, Pak Matius, kok ya dan tidak? Ya, kalau saudara meletakkan Yesus di dalam ranah metafisis, maka itu berhala, musyrik, sesat. Ya, dalam nama Yesus, sembuh dalam nama Yesus, dijadikan mantra. Matius 7 ayat 21 sampai 23. Matius 7 ayat 21 sampai 23. Perhatikan baik-baik. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Itu dia yang melakukan kehendak Bapakku. Kalau tidak, cuman memantrakan, memanggil, tetapi memantrakan itu sesat, itu musyrik. Kalau teman-teman bilang ada salib, percaya pada salib, nanti dulu. Percayanya kepada Tuhan dan percaya itu melakukan. Percaya bukan hanya percaya ngomong, melakukan kehendak Bapa di surga. Lanjut. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Bernubuat demi namamu, bahkan ada oknum-oknum yang sudah bernubuat demi namamu. Dan mengusir setan demi namamu. Dalam nama Yesus, setan keluar, Lucifer keluar, pulang sana. Dan mengadakan banyak mujizat demi namamu Banyak juga. mujizat demi namamu juga. Tetapi Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. aku tidak pernah mengenal kamu. Menyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Pembuat kejahatan, saudaraku. Karena itu musyrik, karena itu metafisis, karena itu sesat. Ya, jadi musyrik mempertuhankan Tuhan. Kalau caranya begitu, yes. Tetapi kalau roh kita ingat, dan mulai sekarang, jangan buang waktu dan energi untuk memperdebatkan Yesus Tuhan. Atau bukan. Karena yang terpenting, mata saudara tercelik dulu, mencelikkan mata untuk memahami, untuk mengingat roh saudara siapa Yesus Kristus. Tinggalkan yang manusia yang sudah meninggal, wafat 2000 tahun yang lalu. Kenapa? Ketika mata hati saudara dibukakan, pikiran akan dibukakan. Ya, sehingga tahu siapakah Yesus Tuhan. Seperti apa yang disebut sebagai manusia Majus. Ya. Mereka mencari Tuhan. Kita tengok pada Matius 2 ayat 1 sampai 2. Bagaimana dia naik onta. Naik Gojek belum ada deh. Naik onta. Matius 2 ayat 1, sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem pada tanah Yudea, pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Perhatikan saudaraku yang kekasih. Orang-orang Majus bukan beragama ABCD. 2. Dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Kami telah melihat bintangnya di timur, kami datang untuk menyembah dia. Ayat 10. Ayat 10, ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Sujud menyembah dia. Bayangkan di kandang domba. Bayangkan bayi. Bukan raja yang mewah-mewah, bayi. Lanjut. Mereka pun membuka tempat harta bendanya. Mereka pun membuka tempat harta bendanya. Dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur.
emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Itu dia saudaraku yang kekasih. Itu dia orang yang percaya Yesus Tuhan. Bukan cuma ngomongnya. How about you? See yourself. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, anak-anakmu Engkau yang membuka telinga hatinya. Engkau yang membuka perbendaharaan pikirannya supaya mereka faham tentang Yesus Tuhan, supaya bisa memberitakan dan bisa memasuki kerajaan Allah selama berada di bumi ini. Engkau yang kecampur tangan Bapa, kami serahkan anak-anakmu ke dalam tanganmu yang hidup. Dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan syukur. Haleluya. Amin. Tuhan berkati. Salam.